Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadia Nur Masada, saya dari Prodi PAI semester 6 kelas A. Di sini saya akan melakukan tutorial yaitu melakukan uji repeated measure ANOVA dengan menggunakan SPSS. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit konsep dasar repeated measure ANOVA, yaitu merupakan bagian statistik parametrik digunakan untuk menguji perbedaan dari berbagai hasil pengukuran yang dilakukan berulang-ulang untuk 3 sampel atau lebih yang saling berpasangan. Jika sampel yang dipakai hanya ada 2, maka analisis data menggunakan uji Barrett one test, tidak lebih dari itu ya. Langsung saja ya. Jadi gini, repeat measure yaitu pengukuran berulang ANOVA. Repeat measure yaitu pengukuran berulang terhadap sekumpulan objek atau partisipan yang sama ya. Jadi pada prinsipnya repeat measure ANOVA sama dengan Barrett t-test gitu teman-teman. Apa sih perbedaannya dengan ANOVA? Yaitu perbedaannya adalah sampel uji ini adalah sampel pengukuran berulang. Jadi repeated measure ANOVA itu sampel pengukuran berulang, sementara ANOVA mensyaratkan sampel bebas. Kalau one way repeated measure ANOVA biasanya digunakan untuk membandingkan nilai disalin sebelum dan sesudah partisipan yang sama pada satu grup. Sedangkan two way repeated measure ANOVA membandingkan pada 2 grup. Langsung saja ya, kita tutorialnya, kita buka. Ini ya, yang baru. Ini tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita klik variable view. Di sini name kita isi variable, karena variabelnya ada 3, yaitu awal, seminggu, sebulan. Nah, karena saya belum menjelaskan belum memberikan apa yang akan dibahas ya. Kita di sini harus mempunyai kasus, yaitu di sini kasusnya seorang peneliti ingin mengetahui apakah obat herbal merek Slimos benar-benar mampu menurunkan berat badan seseorang dalam kurun waktu tertentu. Untuk keperluan penelitian ini kita butuh 17 orang, sampelnya ada 17 orang yang mengikuti program diet ditimbang untuk diketahui berat badan awal. Selain itu, 17 orang tersebut diberi minum obat herbal merek Slimos, kemudian ditimbang lagi berat badannya seminggu dan sebulan. Kemudian setelah sebelumnya rutin mengkonsumsi obat herbal ini, apakah ada perubahan? Adapun data berat badan ke-17 orang tersebut ya, kita sudah masukkan ke Excel. Ini ya. Sebelum itu kita ini label kita tulis dengan PP awal. Ini PP seminggu. Di sini PP sebulan. Baik, desimal perlu kita rubah ya, 1. Oke, sudah ya. Kemudian langsung kita airnya ini kita cuma tidak terlalu penting. Ini hanya meratakan nanti hasilnya ya, datanya. Ya, begini. Oke, kita klik variable view. Data view. Ya, gini ya tampilannya teman-teman. Setelah itu kita gini ya. Langsung saja kita cari di Excel tadi. Kita Ctrl C.
ya. Ini sorry ya. Sudah. Oke, sudah selesai. Ya, setelah data kita masukkan, karena tadi Excel saya tidak ada error, maaf ya teman-teman. Langsung saja setelah dimasukkan ya datanya. Selanjutnya kita ke tahap analisis data. Gini, kita pilih general linear models. Nah, ini kita klik repeated measures. Oke, di sini ada faktor 1. Kita ganti waktu. Di sini kita kasih 3 add. Kemudian ini measure namanya. Kita kasih obat. Oke. Kita klik define. Oke, ini ya. BB awal, BB seminggu, dan BB sebulan. Semuanya kita save. Dan selanjutnya, Nah, ini ya, kita klik dan subject variable untuk pindahkan ke sebelah kanan. Oke, sudah selesai. Setelah itu kita klik plot. Nah, variabel faktor waktu ini kita pindahkan ke horizontal axis. Oke. Kemudian pilih add tambah dan continue. Sudah ya. Kita klik save. Kemudian kita klik standardized. Nah, ini. Munculkan nilai residuos atau nilai standar untuk ketiga pengukuran tadi ya, BB awal, seminggu, dan sebulan. Untuk ketiga pengukuran berat badan atau ketiga waktu pengukuran berat badan, setelah itu kita pilih continue. Oke, continue. Setelah itu kita klik option. Waktu kita pindahkan ke display means for. Terus kita centang compromise effect, dan di sini kan ada LCD non, kita ganti Bonferroni. Klik continue. Oke. Sudah ya, kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Oke. Ya, sudah selesai kan, kita muncul variabel baru seperti ini kan. Sebentar ya, kita lihat di annotate ini. Ini teman-teman. Maksudnya Z1, Z2, Z3, maksudnya itu nilai standardized. Kemudian lakukan uji normalitas ya. Selanjutnya kita lakukan uji normalitas untuk ketiga nilai tersebut. Nilai ini kita lanjut. Caranya gimana? Ya, kita klik menu analyze. Ya, itu betul. Terus kita pilih descriptive statistik. Nah, ini explore ini kita klik. Oke. Yang standar di residual for awal sampai ini. Sorry. Ini sampai ini. Kita pindahkan ke dependent list. Oke. Kemudian kita pilih plots ya, teman-teman.
Kemudian pilih normality. Nah, ini kita centang. Kenapa kita pilih ini? Karena untuk melakukan uji normalitas untuk ketiga nilai standar desert residual untuk masing-masing waktu pengukuran berat badan. Kemudian langsung kita pilih continue. Dan klik OK. Sudah selesai, ini outputnya teman-teman. Dari seminggu, awal, seminggu, sebulan, semua sudah ada di sini. Ini semuanya ya. Nah, jadi output-output ini kita tidak semuanya harus memaknai satu persatu. Hanya ada beberapa yang kita maknai. Untuk nilai yang pertama yaitu kita langsung lihat ke output ke output tadi, yaitu kita cari normality. Di sini untuk nilai standar di residual for hour, standar desert residual for seminggu, standar desert residual for sebulan. Di sini langsung kita lihat signifikan. Kita kan uji keputusan, uji normalitasnya itu kan, jika nilai signifikannya lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Ya, kita fokus saja ya, ini signifikannya ini standar desert residual for awal signifikan 0,359 dan standar desert residual for seminggu yaitu 0,410 dan standar desert residual for sebulan yaitu 0,458. Nilai signifikan di atas yaitu di sini lebih dari 0,05 ya kan? Karena lebih besar, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas ketika nilai standar desert tersebut normal. Ya, ini standar desert ini normal. Tidak memakai kolomograf, kenapa? Karena DF ini 17 ini ya, jumlah sampelnya ini kan DF itu kan jumlah sampelnya itu di atas kurang dari sampel 50, maka menggunakan Shapiro Wilk. Kalau di atasnya maka menggunakan kolomograf gitu ya. Langsung kita ke output uji repeated measure ANOVA ya. Ini uji repeated measure ANOVA. Di sini ada dependent variabelnya yaitu awal, seminggu, sebulan. Ini waktunya ya. Terus kemudian menunjukkan ada 3 variabel berat badan untuk 3 pengukurannya yaitu awal, seminggu, sebulan itu. Terus kita langsung ke Mauchly test of severity. Tes the null hypothesis ya. Di sini berdasarkan output ini diketahui nilai signifikan 0,02 ya. Ini termasuk kurang apa lebih dari 0,05 yaitu kurang dari, maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini tidak memenuhi asumsi kesamaan varian severity, maka solusinya adalah dengan menggunakan greenhouse. Jadi ini tidak apa-apa walaupun ini tidak harus sesuai memenuhi asumsi kesamaan varian severity ini. Maka solusinya yaitu dengan adanya solusi ini greenhouse geyser dalam uji hipotesis. Jika asumsi severity terpenuhi, maka pengambilan keputusan mengacu pada nilai severity assumed. Langsung saja kita lihat tes within subject effects. Nah, ini ya. Ya, tabel ini yang paling penting dalam uji repeated measure ANOVA. Kenapa? Dalam hal ini ada 3 tahap yang harus dilalui untuk memaknai hasil output tersebut, yaitu membuat rumusan hipotesis penelitian, mengetahui dasar pengambilan keputusan, dan penarikan kesimpulan. Rumusan hipotesis penelitian yaitu H0 tidak ada perbedaan rata-rata penurunan berat badan yang nyata atau signifikan dari waktu ke waktu. HA ada perbedaan rata-rata penurunan berat badan yang nyata atau signifikan dari waktu ke waktu. Dari keputusan repeated measure ANOVA ini ya,
Jika nilai greenhouse geyser signifikan lebih dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Jika nilai greenhouse geyser signifikan kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Nilai greenhouse geyser diketahui adalah sebesar 0,000. Ini termasuk kurang apa lebih dari 0,05? Ya, ini termasuk kurang dari 0,05 ya signifikannya. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan repeated measure ANOVA, maka HO ditolak dan HA diterima. Atau dengan kata lain, ada perbedaan rata-rata penurunan berat badan yang nyata atau signifikan dari waktu-waktu ke waktu. Jadi berat badan dari waktu ke waktu ini, dia mengalami perbedaan berat badan atau penurunan berat badan yang sangat signifikan dari waktu ke waktu. Jadi dari berat badan awal seminggu, sebulan, ini berat badannya mengalami penurunan yang sangat nyata, begitu ya. Dengan demikian dapat disimpulkan ya bahwa obat herbal merek Slimos benar-benar mampu menurunkan berat badan seseorang. Jadi apa yang ingin diketahui, peneliti melalui uji ini sudah ditemukan ya. Dari output previous comparison. Kita cari ya. Nah, ini ya. Langsung saja saya interpretasikan. Tabel output ini memberikan informasi mengenai rata-rata penurunan berat badan untuk setiap waktu ke waktu pengukuran. Dari angka 1 ya, ini 1, waktu pengukuran berat badan awal. Angka 2, waktu pengukuran berat badan seminggu. Dan angka 3 ini, waktu pengukuran berat badan sebulan. Nomor 1, ya. Berat badan awal ke berat badan seminggu. Ini. Berat badan awal ke berat badan seminggu. Terjadi rata-rata penurunan BB sebesar 0,071 ini kilogram, dan penurunan BB tersebut adalah nyata sebab nilai signifikannya 0,001. 0,001 ini kurang dari 0,05. Nomor 1, berat badan awal ke berat badan sebulan, atau nomor 3, terjadi rata-rata penurunan BB sebesar 3,818. Nih. Dan penurunan BB tersebut adalah signifikan. Kenapa? Karena signifikannya 0,00. Dan ini termasuk kurang dari 0,05. Nomor 2, berat badan seminggu. Nomor 3, berat badan sebulan. Terjadi rata-rata penurunan berat badan sebesar 3,047 kg. Dan penurunan berat badan tersebut adalah nyata. Kenapa? Karena signifikannya yaitu 0,00. Nah, ini kurang dari 0,05. Hal ini berarti dengan rutin mengkonsumsi obat herbal merek Slimos dapat menurunkan rata-rata berat badan seseorang sebesar 0,771 kg dalam waktu seminggu dan 3,818 kg dalam waktu sebulan. Ya. Jadi kita langsung lihat ke outputnya. Ini kan outputnya ya. Gambar ini menunjukkan ketajaman rata-rata pada penurunan berat badan dari setiap waktu pengukuran. Ya, kita bisa lihat ini sendiri ya. Ini awal, terus ini tuh seminggu, terus sebulan. Penurunannya sangat nyata ya. 82 ya, penurunan awal 82,400. Terus ini penurunan lagi ke 81,629. Terus penurunannya jadi 78,582. Kesimpulannya,
Uji repetition ANOVA SPSS dan interpretasi hasil pengujian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan dengan jenis data berupa data pengujian berulang yang minimal pengulangan 3 kali. Interpretasi hasil pada tabel output Moseley test Osprey jika nilai signifikan lebih besar dari 0, maka terdapat perbedaan. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,5 maka tidak terdapat perbedaan, tetapi dapat dilanjutkan yakni dengan mengacu pada nilai greenhouse Geiger yang akan kita ketahui pada tabel tes within subject interpretasi yang tadi sudah kita interpretasikan. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,5 maka tidak terdapat perbedaan. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka terdapat perbedaan. Obat herbal, jadi obat herbal merek Slimius ini benar-benar mampu menurunkan berat badan seseorang. Hal ini bertujuan dengan rutin mengkonsumsi berat badan herbal merek Slimius dapat menurunkan rata-rata berat badan sebesar 0,771 kg dalam waktu seminggu dan 3,818 dalam waktu sebulan. Terima kasih. Sedikit interpretasi dari Sarah. Tutorial semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.